عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan kitab Syarhus Sunnah. Terakhir kita bahas tentang yang kelima. Sekarang ke-6. Ya. Wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan. Ketahuilah setiap kali seseorang melakukan satu bid'ah, hatta taraku minas sunnati mislaha, maka setiap kali itu pula dia pasti akan meninggalkan satu sunnah. Melaksanakan satu bid'ah, meninggalkan dua sunnah. Meninggalkan satu sunnah, melaksanakan dua bid'ah, meninggalkan dua sunnah, dan begitu seterusnya. Tidak mungkin melaksanakan bid'ah juga bersamaan dengan itu tidak meninggalkan sunnah, tidak mungkin. Karena bid'ah dan sunnah sama dengan syirik dan tauhid, sama dengan timur dan barat, sama dengan langit dan bumi. Tidak akan pernah bertemu. Jadi ahlu sunnah pasti bukan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah pasti bukan ahlu sunnah. Kalau sunnah diterima, kalau bid'ah ditolak. Fahdhar al-muhdatsati minal umur. Maka hati-hati. Walaupun kecil sekali. Jangan pernah mengatakan sekedar usolli, sekedar tahlilan, sekedar kunut subuh, sekedar, tidak boleh. Apapun kalau itu salah, itu bid'ah, wajib dijauhi sejauh-jauhnya. Demi apa? Demi cinta kita kepada Nabi SAW. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah hanya mengamalkan yang sunnah, tidak mengamalkan yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun wad-dalalatu wa ahluha finnar. Dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan seluruh kesesatan dan pelakunya. Berarti ada dua di sini. Kesesatan dan pelakunya itu ada di neraka. Jadi ternyata bukan pelakunya saja, tetapi termasuk yang disembah. Maka batu-batu, pohon-pohon yang disembah nanti akan dimasukkan ke neraka juga. Sebagai apa? Sebagai pelecehan terhadap mereka, sebagai penghinaan kepada mereka. Nih, Tuhan-Tuhanmu yang dulu kalian sembah-sembah, nih, di neraka juga. Gimana mereka? Orang Tuhannya aja masuk neraka. Tuhannya masuk neraka, gimana yang nyembah? Ini sebagai penghinaan Allah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Jadi batu, pohon, dan apapun jimat yang mereka besar-besarkan,
yang mereka sembah-sembah selain Allah nanti akan dibakar di neraka juga. Penghinaan. Ya. Oleh karena itu kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Manusia dan batu. Jadi semakin banyak manusianya, ia semakin panas orang bahan bakar. Jangan berpikiran kalau rame-rame masuk neraka, jadinya apinya nggak terlalu panas. Keliru. Semakin banyak manusianya, semakin panas. Kenapa? Semakin banyak bahan bakarnya. Karena bahan bakar neraka adalah manusia itu sendiri dan batu. Para ahli tahu, titik didih tertinggi katanya batu. Ya. Kalau baja kan sekian ratus derajat baru mendidih. Kalau aluminium, kalau tembaga, paling tinggi itu batu. Jadi yang paling panas untuk bahan bakar, ya batu. Luar biasa. Ini ancaman bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Maka wajib bagi kita semua menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya agar kita terhindar dari bid'ah. Kita harus apa, Bu? Kita harus apa, Bu? Harus belajar, harus tahu. Kalau tidak tahu nanti ibu akan terkecoh. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita terkecoh. Apa salahnya? Yang kami baca Al-Quran, yang kami baca tasbih, tahmid, tahlil, kok salah? Terkecoh mereka. Mereka tidak tahu bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Jadi ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Salat haram, puasa haram, zikir, wirid, tawaf, sa'i, semuanya haram. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, disyariatkan oleh Nabi. Kalau tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, tidak disyariatkan, menjadi haram, bid'ah. Nabi pernah sekali berangkat ke Mekah, umrohnya 3 kali, 4 kali. Pernah apa belum Nabi begitu? Maka jika kita pergi ke Mekah selama seminggu misalnya, umroh berkali-kali, sehari bisa 2 kali, atau setiap hari, ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Apakah Nabi mencontohkan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi? Tidak. Maka ketika kita mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi, itu haram, itu bid'ah, dan begitu seterusnya. Setiap kali ibadah, awas ibadah ya, yang tidak pernah dicontohkan, disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi, maka itu bid'ah, maka itu haram. Ya. Apakah Nabi pernah mencontohkan sodakoh pulsa? Nabi pernah nggak sodakoh tapi pulsa? Berarti ibu sodakoh pulsa bid'ah? Bid'ah nih sodakoh kok pulsa. Sodakoh ya nasi, makanan. Nabi nggak pernah contohkan sodakoh pulsa. Maka nggak ada pahalanya, malah dosa. Betul?
Ayo. Katanya ibadah harus nyontoh Nabi. Katanya sedekah ibadah apa bukan? Ibadah. Apa iya Nabi pernah contohkan sedekah pulsa? Ayo gimana? Ayo. Gimana jawabnya? Ntar bingung lagi. Ntar ahli bid'ah begitu bingung lagi. Ahli bid'ah kan pinter. Pinter berkelit ya. Bukan pinter dalil. Ahli bid'ah akan bilang begitu. Senyum kan ibadah, senyum ibadah bukan? Iya. Oh berarti harus nyontoh Nabi senyumnya dong. Kalau senyum ente beda dengan senyum Nabi, senyum ente bid'ah. Nah, karena senyum kan ibadah. Ya, cari nafkah ibadah. Apa iya Nabi pernah contohkan cari nafkah kerja di pabrik misalnya? Berarti ente cari nafkah bid'ah. Gimana jawabannya? Iya, sudah pernah kita bahas kan? Ibadah ada dua. Apa dan apa? Mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang harus mencontoh Nabi pelak persis, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, adalah khusus ibadah mahdoh. Adapun ibadah ghairu mahdoh seperti sedekah, nolong orang, cari nafkah, nikah dan seterusnya, ini tidak plek persis nyontoh Nabi, nggak apa-apa. Seperti tadi, ya, nikah di gedung, resepsi di gedung, ini ibadah ghairu mahdoh. Tidak mencontoh Nabi nggak apa-apa. Yang harus mencontoh Nabi persis, tidak boleh lebih, adalah sholat, zikir, wirid, tawaf, sa'i, qomat, azan. Ini semua ibadah mahdoh, tidak boleh beda sedikit saja dari Nabi SAW. Maka Nabi mau makan baca apa? Bismillah, kita bismillahirrahmanirrahim. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ini ibadah mahdoh. Nabi mengawali makan wudu dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib kita ikuti bismillah saja. Jangan ditambah. Tidak bisa kita katakan kan lebih baik. Bismillah baik, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Nggak bisa. Kalau begitu sekalian aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim lebih baik. Terus sampai maliki yaumiddin. Baru makan. Kan nggak ada mereka yang ahli bid'ah juga baca Al-Fatihah dulu waktu makan, nggak ada kan? Nah itu. Jawabannya apa? Mencontoh Nabi SAW. Nabi 2 rakaat, kita 3 rakaat, tertolak. Nabi 4 rakaat, kita 5 rakaat, tidak diterima. Ya. Yeah. Cara membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh, masih ingat ya? Nah, ada berapa dulu? Ada berapa? Ada 3, jangan lupa itu ya. Yang tidak paham itu nanti nggak bisa jawab pertanyaan tadi, akan diumbang-ambingkan oleh ahlul bidah. Karena ahlul bidah dengan akalnya mereka ingin membela bid'ah dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah para ulama ahlus sunnah mengajarkan kepada kaum muslimin cara membedakan mana yang ibadah mahdoh harus plek persis mencontoh Nabi, dan mana yang ibadah ghairu mahdoh yang tidak harus plek persis mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama, masih ingat? Kalau mahdoh tidak bisa dicerna oleh akal.
Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa tawaf? Kenapa sa'i? Kenapa azan? Kenapa qomat? Genap-genap, ganjil-ganjil. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa wudu? Kenapa tayamum? Akal tidak bisa mencerna. Beda dengan nikah tadi, sodakoh tadi, cari nafkah, menolong orang, membantu orang, senyum. Itu semua bisa dinalar oleh akal kita. Kenapa kita melakukannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Sementara ghairu mahdhah dilakukan oleh semua orang di muka bumi ini. Yang sholat, yang azan, yang qomat, yang tawaf, yang sa'i, semuanya kaum muslimin. Gak ada non muslim melakukannya. Beda dengan nikah, sedekah, nolong orang, cari nafkah, senyum. Muslim melakukan, non muslim juga melakukan. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat tujuannya adalah nanti di akhirat. Manfaat sholat, manfaat tawaf, manfaat sa'i, manfaat qomat, manfaat adzan. Bisa kita lihat sekarang ini? Belum bisa. Nanti manfaatnya, tujuan manfaatnya itu nanti di akhirat. Beda dengan sedekah, langsung terlihat manfaatnya. Beda dengan senyum, beda dengan nikah, beda dengan cari nafkah, langsung manfaatnya bisa kita rasakan sekarang ini. Ya. Maka jika ada sebuah perbuatan kok memiliki satu sifat di antara 3 tadi, maka itu ibadah mahdhah, maka harus mencontoh Nabi SAW. Adapun yang ghairu mahdhah bebas. Ya. Walaupun orang bilang itu bukan ghairu mahdhah. Walaupun orang bilang itu bukan ghairu mahdhah, seperti ulang tahun. Gitu ya kan? Memperingati hari kelahiran, hari kematian seseorang, ini kan sudah mendunia. Tapi tetap ada di antara 3 itu. Apa? Akal tidak bisa mencerna. Maka tetap haram kita lakukan. Apa? Manfaat dari sebuah ulang tahun. Akal kita nggak bisa cerna. Ulang tahunnya ya. Bukan menyantuni fakir miskin, bukan ngundang teman-teman makan, bukan. Kita bahas ulang tahunnya. Di perayaan ulang tahun kita. Apa manfaatnya? Akal kita nggak bisa cerna. Walaupun itu dilakukan oleh manusia sedunia, tetap itu haram. Ya, itulah nomor 6. Kita lanjutkan pasal ke-7. Wahzar sigaral muhdatsati minal umur. Hati-hati jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang kecil. Jangan mentang-mentang kecil. Jangan mentang-mentang sepele, hati-hati. Fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabira. Bid'ah yang kecil itu kalau didiamkan, akhirnya menjadi besar. Ibu tahu bid'ah Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, membunuh, membantai keluarga Abdullah bin Khabbab bin Arad, anak sahabat. Khabbab bin Arad, sahabat, salah satu budak. Ini anaknya Abdullah, sekeluarga dibantai oleh mereka. Dahsyat perbuatan mereka. Itu diawali oleh apa, Bu? Ada yang masih ingat?
Bid'ah Khawarij yang begitu besar mengkafirkan sebagian sahabat, bukan semua ya, mengkafirkan sebagian sahabat, membantai para tabi'in, itu diawali oleh apa? Diawali oleh zikir berjamaah. Diawali oleh zikir berjamaah di Masjid Kufah. Di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Disaksikan oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud. Ini awal mula bid'ah mereka. Bid'ah Khawarij. Pernah dengar Khawarij, Bu, ya? Pernah lah ya. Ciri-ciri Khawarij apa, Bu? Masih ingat? Orang-orang Khawarij ciri khasnya adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kafir. Itu menurut keyakinan Khawarij. Jadi berzina, kafir. Berjudi, kafir. Nggak pakai jilbab, kafir. Motong jenggot, kafir. Nggak sholat, apalagi. Nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, kafir. Walaupun dia baca syahadat, walaupun dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi sekali mencuri, kafir. Sekali berzina, kafir. Ini akidah sesat orang-orang Khawarij. Ya. Maka umumnya para penguasa muslim dikafirkan oleh mereka. Seperti Indonesia ini. Presiden Indonesia kafir, Presiden Malaysia, Presiden Mesir, Raja Saudi, kafir semua menurut mereka. Karena tidak sempurna menjalankan syariat Islam. Bagi mereka muslim itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna bukan muslim namanya. Sempurna itu bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berbohong. Maka berat sekali untuk menjadi seorang muslim menurut kaidahnya orang-orang Khawarij. Ya. Padahal disebut pohon yang sempurna kalau ada apanya, Bu? Ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Itulah pohon yang sempurna. Nah sekarang ada pohon tapi buahnya nggak ada. Daunnya dikit sekali. Yang ada cuman akar, batang, ranting, kemudian daun sedikit. Masih disebut pohon apa tidak? Masih. Masih. Semua orang, anak kecil juga tahu itu pohon. Tapi pohon yang tidak sempurna. Karena nggak ada daunnya, nggak ada buahnya. Orang sempurna itu kalau ada tangannya dua, kakinya dua, dan seterusnya. Nah sekarang ada orang kakinya cuma satu, tangannya cuma satu, buntung. Masih disebut orang apa tidak? Masih. Ya, itu bukan orang tuh, masuk kakinya cuma satu, tangannya punya. Lihat. Jadi secara akal saja orang Khawarij ini kacau pemikirannya, bodoh. Mosok seorang muslim sempurna seorang muslim harus melakukan semuanya secara sempurna. Kalau ada orang muslim yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, itulah muslim yang sempurna. Tapi kalau ada yang sholat, ada yang puasa, tapi kadang suka judi, kadang suka minum khamar, itu muslim apa kafir? Muslim, tapi tidak sempurna, kurang sempurna. Masih muslim? Masih. Begitu juga negara Islam. Negara Islam yang sempurna adalah negara Islam yang menjalankan cambuk, rejam, potong tangan, kisos.
Nah, sekarang ada negara Islam tidak ada cambuknya, tidak menerapkan kisos, tidak menerapkan potong tangan. Apakah masih disebut negara Islam? Jawabnya masih, tapi tidak sempurna. Seperti Indonesia ini. Indonesia ini negara Islam apa negara kafir? Negara Islam, tapi tidak sempurna. Tidak seperti Saudi misalnya, ada kisos, ada potong tangan, ada rejam. Indonesia tidak ada, tetapi tetap dianggap dan dinyatakan sebagai negara Islam yang tidak sempurna. Sebab kalau Indonesia ini dikatakan negara kafir seperti ucapan anak-anak Khawarij ini, berarti kita tidak boleh tinggal di Indonesia ini. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi mengatakan, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafiri. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negara kafir. Hidup di Amerika, hidup di Jepang, hidup di Jerman, Inggris, Prancis. Itu Nabi berlepas diri. Jelas itu negara kafir. Mayoritas rakyatnya kafir, pemimpinnya kafir. Itulah negara kafir. Negara Islam adalah mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya muslim. Itulah negara Islam. Masjid ada di mana-mana, suara azan menggema di mana-mana. Itulah ciri khas negara Islam. Maka Nabi ketika mau menyerang satu negeri dalam jihad menjelang subuh, Nabi tunggu sampai subuh, sampai terbit fajar. Terdengar azan subuh apa tidak? Kalau terdengar azan subuh, Nabi batalkan. Ini negerinya kaum muslimin, saudara kita. Tapi kalau tidak terdengar azan subuh, diserang oleh Nabi. Ini negeri kafir. Berarti membedakan negeri Islam dengan negeri kafir, yang terbesar adalah menggemanya suara azan. Dan lihat sampai hari ini, sedekah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi. Lihat di negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi, menggema suara azan di mana-mana. Bandingkan dengan Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Ibu yang pernah ke sana barangkali, apa mendengar menggema suara azan di mana-mana? Tidak. Paling salon di dalam, ya kan? Itu pun berapa puluh kilo baru ada. Itu ciri-ciri negara kafir. Jadi negara Islam dengan negara kafir tidak ditandai dengan kisos, rejam, cambuk, tidak. Tapi ditandai dengan menggemanya suara azan. Azan adalah syiar Islam terbesar, itu azan. Tidak ada yang mengalahkan. Syiar Islam terbesar adalah azan. Tidak ada yang mengalahkan. Syiar-syiar yang lain di bawah azan. Azan adalah syiar Islam terbesar. Dan itu menggema di negeri kita ini, apalagi di Jakarta ini. Bahkan seorang menteri sedang dialog penting dengan stasiun televisi, stasiun radio, dan seterusnya. Ada suara azan masuk lewat handphonenya. Berani nyetop nggak itu si menteri? Nggak berani. Ya, mungkin rumahnya atau studionya nggak jauh dari masjid, ada suara adzan, nggak berani nyetop. Tolong stop dulu tuh adzan, saya lagi bicara penting di televisi, di radio. Nggak berani. Kenapa? Besar adzan itu di mata manusia di negeri ini, terutama kaum muslimin. Bahkan pejabat-pejabatnya tidak berani. Ya, bagaimana ya seperti ini? Lalu dikatakan Indonesia negara kafir. Karena Indonesia negara kafir, maka siapapun yang perlu dibunuh, boleh dibunuh. Itu akidah anak-anak Khawarij. Dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka bunuh siapapun yang mereka ingin bunuh.